Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ardiansyah dari kelas TI 4607 dengan NIM 1201220076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa dari bab CO5. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat asam. Sifat-sifat asam adalah membentuk ion H+, rasanya asam, korosif terhadap logam, elektrolit, bereaksi dengan basa membentuk garam dan air, bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen, bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon dioksida, pH-nya kurang dari 7, lalu merubah warna lakmus biru menjadi merah. Sifat-sifat basa. Dalam air menghasilkan ion OH-, rasanya pahit, elektrolit, licin seperti sabun, bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air, pH di atas 7, dan yang terakhir merubah warna lakmus merah menjadi biru. Yang kedua ada definisi asam basa. Definisi asam basa sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, asam basa Arrhenius. Percobaan Arrhenius menemukan bahwa ion-ion dapat menghantarkan listrik, dan asam adalah yang menghasilkan ion H+ atau H2O+ di dalam air, sedangkan basa adalah yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Yang kedua ada asam basa Bronsted-Lowry. Pada reaksi asam basa terdapat reaksi yang tidak melibatkan ion OH-. Bronsted dan Lowry mengemukakan mengenai reaksi asam basa dengan perpindahan adalah H+ atau proton. Lalu terdapat istilah asam basa konjugasi. Konjugasi sendiri artinya adalah bergabung bersama. Satu spesies ion dapat bergabung dengan H+ atau melepaskan H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah penerima atau disebut akseptor proton. Menurut jumlah H+ yang didonorkan ada beberapa jenis asam. Yang pertama ada asam monoprotik, yaitu yang mendonorkan 1 H+. Yang kedua ada asam biprotik yang mendonorkan 2 H+. Dan yang terakhir adalah asam triprotik, yaitu yang mendonorkan 3 H+. Menurut Bronsted-Lowry, air dapat bersifat sebagai asam atau sebagai basa. Dan yang terakhir ada asam basa Lewis. Pada reaksi asam basa ternyata tidak hanya melibatkan perpindahan H+. Ada juga faktor lain, yaitu perpindahan pasangan elektron bebas atau PEB yang dikemukakan oleh Lewis. Asam menurut Lewis adalah substansi yang menerima pasangan elektron bebas atau akseptor PEB. Basa menurut Lewis adalah substansi yang memberikan pasangan elektron bebas. Untuk kekuatan asam ditentukan oleh jumlah ionisasi. Secara umum, asam atau basa dikelompokkan menjadi asam basa kuat dan lemah. Asam kuat dalam air terdisosiasi 100% dalam air menjadi ion-ion. Contohnya adalah HNO3 terdisosiasi 100% dalam air. Asam lemah dalam air terdisosiasi kurang dari 100%. Reaksi mengalami kesetimbangan. Contohnya adalah asam asetat atau CH3COOH. Lalu ada basa kuat akan terdisosiasi 100% dalam air menjadi ion-ion. Contohnya adalah KOH atau CaOH2. Basa lemah sendiri akan terdisosiasi dalam air kurang dari 100%. Contohnya adalah amonia. Untuk konstanta ionisasi asam basa, konstanta kesetimbangan atau K menyatakan nilai dari kemungkinan suatu reaksi kesetimbangan. Semakin besar harga Ka, maka sifat larutannya semakin asam. Semakin besar harga Kb, maka akan semakin basa.
Lalu ada sifat asam basa garam. Asam dan basa akan bereaksi membentuk garam dan air yang kita sebut dengan reaksi netralisasi. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral. Kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Yang ketiga, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah akan bersifat basa. Yang keempat, garam yang bersifat dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada nilai Ka dan Kb. Untuk larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Larutan penyangga atau buffer merupakan campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya, atau buffer asam, atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya, buffer basa. Sekian dari saya. Maaf banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.